baik itu panitia juga dengan pengurus, dan baik itu juga anggota dengan baik itu panitia dan pengurus. Jadi ada koordinasi di situ. Kalau tidak ada koordinasi, jadi ciri-cirinya ini dia masih tersisih koordinasi. Dia masih sisinya koordinasi. Yang kedua adalah apa? Dia sekelompok orang, ya kan? Ya, ciri-cirinya dia sekelompok orang. Dia sekelompok orang itu seperti apa? Karena dia sifatnya adalah apa? Kumpulan dari berbagai individu, baik itu 1, 2, 3, 4. Makanya dia berbentuk satu kelompok. Dia membentuk kelompok. Makanya ciri-cirinya adalah sekelompok orang. Jadi kau sendiri kau dulu dari saya membentuk organisasi. Nanti ketua juga kau, sekretaris juga kau, anggota juga kau, itu bukan organisasi namanya. Ya? Minimal kumpulan individu, sekelompok orang. Jadi kalau kita bicara organisasi, bukan satu orang saja ini dia sudah ini sudah organisasi, bukan. Itu bukan ciri-cirinya. Kemudian yang berikut adalah apa? Kerjasama, ya kan? Kerjasama. Makanya kalau kalian lihat mulai dari kalian berangkat tadi di apa namanya sekretariat ya, kalian sampai di sini, makanya kalian lihat ada kerjasama, misalnya di tingkatan panitia itu, ya, ada yang tunggu kalian di bawah sama-sama jalan dengan kalian di sini, ada yang sudah ada di sini jemput kalian, itu sistem kerjasamanya. Ada apa? Sistem kerjasama ini merupakan ciri-ciri dari apa? Sekelompok orang tadi, dia mendukung ciri-ciri yang kedua. Makanya kalau cuma 2 orang saja kemudian buat apa kegiatan misalkan KMPM, bagaimana kalian bisa kerjasama? Makanya intinya adalah dia sekelompok orang dan kerjasama. Kemudian yang berikut adalah apa? Kekuasaan dan kepemimpinan. Makanya tadi saya sampaikan bahwa orientasi dari apa? Dari masa ini adalah dia lebih mementingkan soal kekuasaan itu. Dan menjadi ciri atau corak-coraknya dalam masa organisasi klasik ini adalah salah satu ada kepemimpin, ada pemimpinnya juga. Pimpinnya itu seperti apa? Ada ketua, ya kan? Kemudian ketuanya di bawah ada pada badan pengurusnya. Ada itu semua. Bisa sampai sini bisa. Oke, di klasik. Kemudian dia lanjut lagi, ya kan? Dia lanjut perkembangan organisasi, dia naik lagi satu langkah lagi, itu adalah dia neoklasik, ya kan? Dari klasik dia naik ke neoklasik, ya kan? Yang tadi kita katakan bahwa ini hanya demikian, dia ada satu tingkatan yang lebih naik lagi. Jadi ketika dia bisa perkembangan di neoklasik ini, itu tuh ada beberapa ini pembagian kerja dan ini. Dia masih sama, dia masih pasti ada agak perkembangan sedikit naik. Makanya akan membedakan antara klasik dan neoklasik ini. Itu yang pertama adalah soal partisipasi, ya kan? Adanya partisipasi. Jadi kalau di organisasi kalau tidak ada partisipasi, tidak ini ya percuma, ya kan? Meskipun organisasi adalah kumpulan individu sekelompok orang, ya kan, ada kerjasama di situ, ada pembagian kerja di situ, ada pembagian fungsi dan peran di situ, tetapi seluruh sistem ini ketika dibangun, ketika tidak ada partisipasi, ya percuma, ya kan? Ya sama juga, misalkan ketika dalam kegiatan ini, ya kan, seluruh sistem di Balai Kabupaten Kupang itu dibangun, ada panitianya, ada pengurusnya, ya kan, dan macam-macamnya. Dengan pembagian panitia ada seksi ini. Tetapi kalau tidak ada partisipasi, kalau anggota baru tidak ada, kalau kalian tidak ada, barang tidak jadi buat. Coba kalau kalian semua tidak ada, kemudian datang semua panitia ini, kan mungkin bakal nonton, ya. Kemudian orang kira menang KW malu, nawai, kopiwet mengeluarkan. Paling cuma itu. Makanya adanya partisipasi, ada hubungan kerjasama, ya kan?
baik itu antara kalian dengan panitia, dengan pengurus, dengan keseluruhan sistem yang ada dalam Balai Kewilayahan Kupang itu saling kerjasama. Ada hubungan di situ. Sampai sini bisa. Jadi kalian membutuhkan kami juga membutuhkan kalian. Jadi kita sama-sama saling membutuhkan. Karena di dia kelas itu adanya partisipasi. Kemudian yang berikut, yang kedua adalah apa? Di neoklasi ada perluasan kerja. Ya kan? Ada perluasan kerja. Ada perluasan kerja. Dalam perluasan kerja itu seperti apa? Misalkan tadi yang kerja saya ini seperti ini, ada penambahan fungsi dan itu. Jadi misalkan ketika kalian jumpa di organisasi itu, misalkan ada satu organisasi, kemudian dia ada seksi-seksinya, ada bidang-bidangnya yang membantu dia, kemudian dia ada penambahan kerja. Ya, penambahan kerja, misalkan kerja-kerja dari seluruh keseluruhan itu dia dalam bentuk program. Kemudian ketika ditambahkan, nanti bisa ya kalau nanti kau buat ini ya, ini kalau nanti kau buat ini. Ya, hubungan kerja antara setiap individu yang tergabung dalam organisasi itu dia bertambah luas. Jadi apa? Maksudnya apa dalam ini? Jadi apa? Yang dimaksudkan dalam perluasan kerja ini adalah dia tidak seperti yang di klasik tadi untuk kepentingannya, kekuasaannya saja, untuk kepentingan, tapi apa? Dia kepentingannya lebih luas. Ya kan? Dia kepentingannya luas. Makanya misalkan kenapa setiap organisasi, ya kan? Setiap organisasi itu dia harus ada pengkaderan. Dia harus ada kegiatan penerimaan anggota baru. Karena dia tahu bahwa ini untuk kepentingan misalkan seluruh misalkan skopnya kedan atau skopnya lembaga atau skopnya yang lain, harus ada pengkaderan, ada regenerasi untuk melanjutkan ini. Dengan sarana pemuda masyarakat apa? Kepentingannya dia adalah bukan orang-orang yang bangun Galeka ini saja, tapi kepentingan seluruh mahasiswa lembaga baik itu dan itu. Maunya seperti itu. Bisa ya? Oke. Kemudian yang berikut itu tuh kita masuk di perkembangan organisasi secara modern. Dalam perkembangan organisasi secara modern ini, itu sebenarnya dia salah satu bentuk ketidakpuasan antara bagaimana perkembangan sistem antara organisasi klasik sama neoklasik. Jadi ketika dievaluasi bagaimana perkembangan, ini klasik ini hanya untuk kepentingan kekuasaan, kepentingan sekelompok orang saja, kemudian naik di neoklasik ada perluasan ini, tetapi kenapa ada protes, ya kan? Makanya disepakati dibangun ada salah satu metode baru, ada satu perkembangan baru, ada soal organisasi modern. Maksudnya organisasi modern itu yang seperti apa?